Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ilham dengan nomor induk mahasiswa 20031136631. Di sini saya sebagai ketua kelompok 7 yang beranggotakan Andeli Yumna dengan nomor induk mahasiswa 20031136633 dan Dia Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 20031136624. Di sini kami akan menampilkan hasil presentasi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Wawasan Nusantara. Hasil presentasi ini akan dibacakan oleh Andeli Yumna dan Dia Febrianti. Kepada Dia Febrianti, dipersilahkan. Pengertian wawasan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas yang artinya pandangan sementara. Kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang berarti pulau dan antara. Maka wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Unsur dasar wawasan Nusantara. Wadah daripada wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Isi dari wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia. Dan tata laku wawasan Nusantara adalah kegiatan atau tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kajian historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, kajian historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Adapun isi pokok dari deklarasi Juanda tersebut, lebar laut teritorial Indonesia 12 mil dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Yang kedua, kajian sosiologis. Berdasar pada kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai persatuan bangsa. Latar belakang sosiologis bermula dari wawasan kewilayahan, namun seiring tuntutan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, kajian politik. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan yang mencakup cita-cita nasional. Tujuan dan visi nasional warga negara kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, luas wilayah Indonesia menjadi sangat luas. Hal ini menyebabkan beragamnya isi flora, fauna, dan penduduk yang mendiami wilayah Indonesia. Luas wilayah ini tentu memberikan tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya, karena berpotensi memunculkan ancaman. Namun, di balik itu semua, juga memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa terus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut diharapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai perubahan zaman. Sebagai contoh, dinamika yang berkembang adalah pada masa lalu, penguasaan wilayah dilakukan dengan pendidikan militer. Namun, pada masa kini, lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara.
Esensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga keutuhan bangsa. Sedangkan urgensi wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara berfungsi sebagai paduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan dan melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu. Pandangan ini merupakan konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami tampilkan. Terima kasih kepada para penonton yang sudah melihat hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon untuk dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.